sebenarnya dengan pelontaran kata-kata itu teman-teman nggak perlu khawatir juga ya. Kalau untuk dituduh Anda maling, malingnya dari mana? Kan kita bisa menimbang lagi tuh dengan logika Anda. Anda mengajukan pinjaman sesuai dengan persetujuan yang ada akan dibebankan dengan bunga dan denda. Ya, dari mana dasar malingnya? Kalau maling ini mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan orang lain, itu maling dan mencuri namanya gitu loh. Tapi ini kan terang-terangan. Kalau saat ini kita tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, kan kita juga menampung risikonya. Ya, dan si pinjol makanya dia mau memberikan kita pinjaman, kan ada juga yang mereka harapkan. Ada berupa bunga, ada berupa denda. Ya, jadi dasar malingnya itu nggak ada. Kenapa debt collector selalu mengucapkan, Bang, tujuan debt collector satu aja. Kayak mana membuat Anda kepanikan, kayak mana membuat Anda stres. Kalau Anda sudah panik, Anda sudah stres, ketakutan sudah menjadi-jadi dalam diri Anda, mungkin kemungkinan terbesar itu Anda akan gali lubang, tutup lubang. Ya, Anda pasti akan melirik lagi ke aplikasi. Tujuan mereka sih simpel aja, bagaimana supaya Anda bayar dengan apapun caranya. Atau seperti apapun caranya, mereka tidak peduli. Yang penting Anda bayar. Ya, itu tujuannya. Makanya Anda sampai dibilangin buronan lah, maling lah, melarikan uang perusahaan lah, akan kami laporkan ke pihak kepolisian lah, akan kami bawa ke kantor polisi lah, dan bla bla segala macam. Itu hanyalah sebagian kecil saja dari proses pola penagihan debt collector. Itulah makanya kita sebut pinjol, karena mereka selalu mengutamakan yang persinya pengancaman, menakut-nakuti. Itu persinya pinjol. Ya, apakah kita harus percaya dengan ucapan itu? Nggak perlu kita percaya. Kita tetap fokus bagaimana kita menjalani hidup ini, dan pelan-pelan Anda penuhi kebutuhan hidup Anda, sisihkan juga nanti untuk bayar hutang. Ya, kalau duit Anda sudah terkumpul, negosiasi pokok yang diterima. Ya, sampai mereka mau. Kalau mereka tidak mau juga, ya sudah, berarti terserah mereka lah berarti. Ya, yang jelas tidak ada hubungannya Anda memenuhi pasal 372 atau 378 karena Anda tidak komplotan penipu ataupun pencuri dengan spesialis yang seperti itu. Ya, ini real loh. Real, ada kesepakatan sejak awal, ada dibebankan dengan bunga, ada dibebankan dengan denda. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi soal mereka menyampaikan akan kami laporkan nih ke pihak kepolisian. 372, 378, habis itu penipuan. Ini nggak ada hubungannya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, stop kekhawatiran Anda kalau Anda juga menerima ancaman seperti ini. Ya, biasanya yang paling sering itu di 15 pinjol yang saya sampaikan, yang Anda lihat di thumbnail awal. Ya, habis itu lagi juga yang nggak kalah pentingnya juga, yang juga sering Anda dapatkan ketika diancam oleh debt collector. Debt collectornya akan datang ke rumah dengan menarik aset-aset yang ada atau menyita barang-barang yang ada. Ini juga tidak boleh dan tidak ada hubungannya. Tapi kebanyakan saya ada menonton di beberapa video yang dikirimkan oleh si debetur, yang mana kulkas dia diangkat oleh debt collector secara terang-terangan, dia tidak mampu mencegahnya. Harusnya Anda cegah, Anda minta pertolongan sama RT setempat. Kalau RT tidak mampu untuk mengketengahi permasalahan itu, Anda segera lapor polisi. Itu real perampasan yang dilakukan oleh debt collector. Jadi tidak ada hubungannya kredit tanpa anggunan yang Anda gagal saat ini, atau biasa Anda sebut dengan pinjol ini, dengan penarikan aset-aset yang ada di rumah. Itu hanya permainan debt collector saja ketika mereka melancarkan aksi mereka atau praktek mereka yang ada di lapangan. Ini negara hukum. Kalau tidak sesuai dengan konsepnya, tidak sesuai dengan prosedurnya, Anda bikin laporan. Tapi yang anehnya, teman-teman itu hanya mampu membuat video, tapi nggak tahu lagi video ini Anda bikin buat apaan. Tujuan saya menyampaikan, Anda video kalau ada aksi dari debt collector yang tidak sesuai dengan SOP yang ada, Anda bikin rekaman videonya, supaya ada bukti untuk Anda melaporkan ke pihak kepolisian. Ya, ini enggak. Setelah dia rekam video, ada itu yang ngirimin ke saya, dia pas ngangkat kulkas atau gimana gitu kan. Pas dia bikinin video, dia nggak mau bikin laporan kepolisian. Itu salah. Karena penarikan aset-aset yang ada di rumah itu harus berdasarkan keputusan hukum yang tetap. Ada landasannya sesuai dengan
keputusan pengadilan nantinya setelah bersidang, bagaimananya ada di dalam itu. Tapi bukan seperti itu caranya. Kalau mereka langsung angkat TV Anda di rumah, kulkas Anda di rumah, itu perampasan dan pencurian. Bisa Anda laporkan seketika itu. Kenapa Anda tidak mau melaporkan? Ya, ini buat teman-teman juga yang juga terjebak di dalam 15 pinjol ini. Saya pernah mendapatkan bukti videonya yang seperti itu gitu loh. Dan bahkan si debiturnya hanya gini-gini doang. Habis itu saya tanya, datangilah Kapolsek terdekat atau Kapolres terdekat. Cegah dulu mereka. Ya. Jangan dibiarkan gampang. Kalau Anda memberikan kesempatan atau ruang, si debt collector bisa aja melakukan tindakan apa yang mereka mau. Karena dia melihat bahwa tidak ada perlawanan dari diri Anda. Anda sudah mati ketakutan lebih awal gitu loh. Ya, dan hal-hal inilah yang perlu dibenahi dari teman-teman semuanya. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman itu, yang bermasalah itu memang benar adalah Anda tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tapi permasalahan yang paling berat itu adalah dengan diri Anda sendiri. Ya, kenapa permasalahan yang paling berat itu dengan diri Anda sendiri adalah Anda menyimpan rasa takut, menyimpan kepanikan, menyimpan kesetresan di dalam pemikiran Anda. Yang Anda selamatkan adalah di dalam beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu. Ada yang sempat saya tanyakan ke orang-orang, kenapa Anda seperti itu? Ternyata dia malu sama tetangga, tidak mau tetangga tahu dia berhutang, tidak mau suami tahu dia berhutang, tidak mau orang tua tahu dia berhutang. Berarti ada sesuatu yang sedang Anda tutupi. Inilah nggak boleh. Ya, kita mempunyai rasa takut dalam diri kita itu hal biasa. Tapi kalau rasa takut itu malah mencelakai diri kita, ini sangat luar biasa. Bahkan kita membiarkan segala sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Ya, Anda gagal bayar, itu sudah ada dan tertulis resikonya. BI checking menanti. Jadi tidak ada tindakan-tindakan arogan atau tindakan gaya premanisme ini yang dilakukan oleh debt collector. Tolong Anda tepis hal itu dari diri Anda. Dan tidak ada yang perlu Anda takuti. Baik itu yang dikirim melalui somasi, habis itu diancam dengan pasal penggelapan atau penipuan, habis itu penarikan aset-aset yang ada di rumah. Ini nggak perlu Anda takuti. Harusnya Anda lawan. Cara melawannya itu bukan kita harus bentrok fisik, tidak. Kita harus paham mana standar operasional mereka, SOP mereka yang mana, standar aturannya yang mana. Kita harus memahami ini. Dan bagaimana caranya Anda memahami hal ini kalau kepanikan dan ketakutan itu sangat besar ada dalam diri Anda. Ya, bahkan saya coba live tadi malam di TikTok saja itu masih banyak yang bertanya, apakah DC ada di daerah sini? Apakah DC ada di daerah sini? Percaya atau tidak, Anda akui atau tidak, dengan adanya wujud dari pertanyaan yang Anda sampaikan itu menandakan di dalam diri Anda sedang ketakutan. Ya, itu saja. Makanya buang jauh-jauh, terserah DC mau datang, mau tidak datang, nggak urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah duit kita nggak ada hari ini. Bagaimana duit yang tidak ada ini bisa menjadi ada? Otomatis kita bekerja. Kita berusaha. Kalau memang pekerjaan tidak ada hari ini, kita harus mencari peluang mana-mana saja yang bisa untuk kita kerjakan. Kalau pemikiran Anda hanya buntu dan mentok memikirkan kapan DC datang ke rumah, kapan waktunya Anda untuk berpikir memenuhi kehidupan Anda? Ya, ini dipahami lagi buat teman-teman semuanya. Dan ada juga lagi yang kebiasaan dari teman-teman ya. Sudah saya sampaikan, Anda kalau capek dengan teroran, capek dengan intimidasi, putus komunikasinya dengan debt collector. Dia beranggapan kalau saya putus komunikasinya bang, nanti data saya disebar, orang sekitar saya ditelepon. Ya, ini saya perlu diingatkan lagi buat teman-teman semuanya. Mau Anda respon, mau tidak Anda respon, mau nomor Anda aktif, mau nomor Anda tidak aktif, asalkan Anda telat bayar, kekuatan mereka ada sama data Anda. Ya, kalau nggak mungkin ancaman selama ini yang dikatakan debt collector, apa perlu nomor kontak Anda kami hubungi? Ya, kalau mereka tidak berkekuatan di data Anda ini, nggak mungkin mereka melontarkan ancaman itu. Ya, makanya saya lahirkanlah moto, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Biarkan data kita disebar, yang penting kita selamat untuk selamanya dan tidak miskin untuk selamanya. Soal Anda bilang Anda menonaktifkan nomor adalah penyebaran data, salah. Mau nomor Anda aktif,
Mau nomor Anda tidak aktif, asalkan Anda telat bayar, kontak darurat dan data-data Anda menjadi kekuatan mereka untuk mereka serang. Supaya apa? Supaya mereka melahirkan debt collector tambahan yang ikut serta juga menagih Anda. Ya. Kenapa bisa abang bilangin debt collector tambahan, Bang? Contoh, misalnya Anda telat bayar nih di 15 aplikasi yang saya sampaikan ini. Habis itu salah satu aplikasi menghubungi teman Anda dengan yang disampaikan oleh debt collector ini dari aplikasi ini seperti ini. Selamat siang, saya dari aplikasi A. Saya mendapatkan informasi, disebutkanlah oleh debt collector nama Anda, bahwasannya Anda sedang mengambil uang di ATM untuk membayarkan hutang si A. Disebutkan lagi nama Anda. Secara tidak langsung, orang di kontak Anda ini pasti merasa marah. Pasti merasa tak terima. Makanya dengan hal itu dia langsung komplain kepada Anda. Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu harus selesaikan hutang kamu dan saya tidak ditelepon lagi. Secara tidak langsung juga, si teman Anda yang ikut serta melakukan penagihan terhadap diri Anda, itu sudah menjadi debt collector tanpa digaji oleh perusahaan itu. Ya, itu sudah trik dari debt collectornya. Bagaimana kita menyikapi teman yang seperti ini, Bang? Ya sudah gampang. Kalau debt collectornya masih menelpon samamu, sampaikan ke teman Anda. Kalau dia masih menelpon samamu, tolong suruh ke alamat saya. Itu saja, saya pengen berbicara langsung dengan debt collectornya, bertiga di hadapan kamu sekalian. Gitu aja menepisnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu dan membuka sedikit pemikiran teman-teman semuanya, supaya tidak melenceng terlalu jauh dari fakta yang kita alami atau permasalahan yang mau kita selesaikan hari ini. Ya, sisanya Anda boleh isi di kolom komentar. Apalagi pertanyaan Anda dan apalagi yang mau Anda takutin, silahkan isi di kolom komentar. Dan bantu juga untuk like, share channel ini dan disupport juga supaya channel ini makin berkembang juga. Dan pastinya video saya bisa direkomendasikan ke semua teman-teman yang telat bayar dan gagal bayar di pinjol supaya tidak kepanikan. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.